Noni artinya padahal tapi. Noni ini terdiri dari satu kalimat tapi dibagi menjadi dua arti, yaitu positif dan negatif. Kalimat pertama positif dan kalimat terusannya negatif atau berlawanan. Rumus noni yang pertama ada kata kerja dasar plus noni, terus ada kata sifat i noni, terus ada kata sifat na noni, dan kata benda na noni. Contoh kata kerja: pada karewa kuru noni anatawa kimaseng. Padahal dia datang tetapi kamu tidak datang. Terus contoh untuk kata sifat i, kono hongwa yasui noni totemo omoshiroi desu. Padahal buku ini murah tetapi sangat menarik. Terus yang ketiga nanoni, karewa genki nanoni kyou wa gakkou yasumimashita. Padahal dia sehat tetapi hari ini tidak masuk sekolah. Terus kata benda na noni, gakusei na noni benkyou shimasen. Padahal dia siswa tetapi tidak belajar. Selanjutnya ada runoni atau kata benda ni yang artinya untuk. Contoh di sini, kono restoran wa taberu noni ii desu. Restoran ini bagus untuk makan. Terus ada kata benda. Contoh untuk kata benda nih, kono kutsu wa yamanobori ni ii desu. Sepatu ini bagus untuk mendaki. Terus ada demo ga kedo keredomo yang artinya tapi. Demo dipakai di awal kalimat atau lebih santai, sedangkan ga digunakan untuk menyambungkan dua klausa dalam satu kalimat. Kedo sama fungsinya dengan ga tapi lebih kasual, bisa dipakai di tengah kalimat atau menggantung di akhir kalimat. Nah, contoh keredomo ini lebih panjang dari kedo, ini lebih sopan. Contohnya okane ga arimasen demo ryoko ni ikitai desu. Tidak punya uang tapi ingin pergi jalan-jalan bertamasya. Terus contoh selanjutnya, Nihongo wa muzukashi ga omoshiroi desu.
Bahasa Jepang sulit, tapi menarik. Kyou wa ikitai kedo jikan ga nai. Hari ini ingin pergi tapi tidak ada waktu. Kono hon wa omoshiroi kedo. Buku ini menarik tapi ini contoh kedo ada 2 ya. Ini contoh yang menggantung di akhir. Terus contoh selanjutnya, anoga futte iru keredomo si aiwa suzukimasu. Hujan turun tapi pertandingan tetap dilanjutkan. Kalau mau pakai awal kalimat atau kasual, pakai demo. Kalau untuk dalam satu kalimat formal, pakai ga. Kalau untuk percakapan kasual, pakai kedo. Kalau mau lebih sopan, pakai keredomo. Kata benda chu, sedang, selama, dalam. Rumusnya kata benda plus chu. Contoh, ima denwa chu desu. Sekarang sedang telepon. Terus kamo shiremasen, yang artinya kemungkinan. Kamo shiremasen ini menempel pada bentuk biasa futsuke. Keterangan kata kerja. Ru ta nai plus kamo shiremasen. Kata sifat i plus kamo shiremasen. Kata sifat na, minanya dihilangkan plus kamo shiremasen. Terus kata benda plus kamo shiremasen. Contohnya, iku kamo shiremasen, kemungkinan pergi. Ikanai kamo shiremasen, kemungkinan tidak pergi. Terus ada kata sifat i plus kamo shiremasen. Takai kamo shiremasen, kemungkinan mahal. Kata sifat na, ini nanya dihilangkan plus kamo shiremasen. Shizuka kamo shiremasen, kemungkinan tenang atau sepi. Kata benda plus kamo shiremasen. Gakusei kamo shiremasen, kemungkinan mahasiswa. Contoh kalimatnya, asta ame ga furu kamo shiremasen. Besok kemungkinan turun hujan. Kono kabang wa takai kamo shiremasen. Tas ini kemungkinan mahal. Sono hea wa kirei kamo shiremasen. Kamar itu kemungkinan bersih. Ano hito wa sensei kamo shiremasen. Orang itu kemungkinan guru. Selanjutnya, nani ga shimasu, ada atau bertitik-titik, rasa, bau, dan lain-lain. Dipakai untuk ini
gasimas dipakai untuk menyatakan bahwa merasa sesuatu lewat panca indera. Ajigasimas rasa. Ini contohnya, kono keki wa oishi ajigasimas. Kue ini terasa enak. Terus nioi ga shimas, bau. Kono hea wa henna nioi ga shimas. Kamar ini berbau aneh. Gak tahu bau apa. Selanjutnya kata benda ga hoshi, ingin, yang artinya ingin ini untuk menyatakan saya ingin, keinginan pembicara sendiri. Subjeknya biasanya orang pertama itu saya atau kami. Ini tidak sopan kalau dipakai untuk langsung bilang keinginan orang lain. Contoh, watashi wa kuruma ga hoshi desu. Saya ingin mobil. Atarashi ketai ga hoshi desu. Saya ingin HP baru. Terus ada kata benda o, hoshi ga rimas. Saya rasa titik-titik ingin. Hoshi ga rimas ini dipakai untuk orang lain yang punya keinginan. Karena kita tidak bisa langsung memastikan, maka dipakai bentuk garu untuk menandai pengamatan. Contohnya, kare wa atarashi kuruma o hoshigate imasu. Dia ingin mobil baru. Kata benda o hoshigashimasu atau ga hoshigaru biasanya hoshigate imasu. Hoshigate imasu ini sedang menginginkan kebiasaan. Saya rasa di sini ada tai, ingin. Tai ini digunakan kalau pembicara sendiri ingin melakukan sesuatu, langsung melekat pada kata kerja. Objeknya bisa pakai o atau ga. Ga lebih sering dipakai untuk objek yang jadi fokus utama. Kalau o ini terdengar lebih umum atau natural dalam percakapan. Rumusnya kata kerja masnya dihilangkan plus tai. Contoh, watashi wa sushi o tabetai desu. Saya ingin makan sushi. Terus ada yang kedua, ada tagarimas. Saya rasa titik-titik ingin. Ini tagarimas dipakai kalau orang lain yang ingin melakukan sesuatu. Kalau ingin menyatakan kondisi sekarang,
Dia sedang kelihatan ingin lebih sering pakai bentuk apa sih, tagate imas ya. Ini juga sama rumusnya, kata kerja mas, masnya dihilangkan plus tagarimas. Contohnya, karewa sushi o tabeta gate imas. Dia kelihatan ingin makan sushi. Pilek. Terus lanjut. Masih banyak. Ada kawarini sebagai gantinya atau ganti. Kawarini ini pengganti sesuatu. Rumusnya ada kata kerja futsukai wakarini, kata kerja futsukai kawarini, kata sifat i kawarini, kata sifatna plus kawarini, kata bendano kawarini. Contohnya, pang no kawarini gohan o tabemas. Sebagai pengganti roti, saya makan nasi. Terus ada ni tote, bagi. Ni tote untuk menyatakan pendapat, suatu pandangan atau nilai bagi seseorang. Contohnya, konohon wa kodomo ni totte muzukashi desu. Buku ini sulit bagi anak-anak. Terus ada nih suite, tentang. Nih suite. Contohnya, nihon no rekishi ni suite benkyou shimasu. Saya belajar tentang sejarah Jepang. Kalau nih tote ini bagi atau menurut sudut pandang. Nih suite ini tentang mengenai topik pembahasan. Terus toshite sebagai peran, status atau fungsi. Contohnya, watashi wa ryugaku sei toshite nihon ni kimashita. Saya datang ke Jepang sebagai mahasiswa asing. Masih banyak, bangkainya masih banyak. Selanjutnya, poin ke-12 ada niyoruto, niyoreba yang artinya menurut. Niyoruto atau niyoreba ini, bentar, lagi pilek. Dipakai untuk menyampaikan informasi, kabar, berita yang sumbernya dari orang lain. Contohnya, sensei wa niyoruto kono kanji wa totemo taisetsu da so desu. Menurut guru, kanji ini sangat penting. Hong ni yoreba sono machi wa mukashi totemo yumei deshita. Menurut buku, kota itu dahulu sangat terkenal. Selanjutnya, niyote dengan, karena, oleh, menurut.
Iote ini tergantung konteksnya, tergantung konteks ya. Ini artinya ada dengan, karena, oleh, menurut. Contohnya, Jisimi yote biru ga kowaremashita, gedung roboh, rusak karena gempa. Gedung roboh karena gempa bumi. Terus ada nikangsite, berhubungan. Untuk menjelaskan topik atau hal tertentu. Contohnya, kenko nikashite. Kenko nikashite shitsumoun ga arimasu. Saya punya pertanyaan tentang kesehatan. Selanjutnya ada tato orini. Do orini ini untuk menunjukkan sesuatu dilakukan sesuai instruksi, contoh atau petunjuk. Contohnya katon beli, contoh tulisannya jelas beli. Salah. Ada tato orini, do orini, kata benda, noto orini. Tato orini ini untuk kata kerja dalam bentuk lampau. Artinya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, dikatakan, atau terjadi, menunjukkan aksi atau kejadian sebelumnya sebagai acuan. Noto, kata benda noto orini digunakan untuk kata benda sesuai dengan persis, seperti menunjukkan kesesuaian dengan peraturan, instruksi, atau contoh. Orini ini bentuk percakapan dari notorini, tatorini. Fungsinya sama, tapi lebih santai dan sering dipakai sehari-hari. Bisa digunakan untuk kata kerja dan kata benda. Meler. Contohnya, sasing dikini orang katon. Yang pertama, sensei ga itta to orini kakimasu. Menulis sesuai dengan apa yang dikatakan guru. Chizu do orini ite kudasai. Tolong pergi sesuai peta. Terus shashin no toori ni kaite kudasai. Tolong gambar sesuai foto. Masih ada lanjutannya. Ada sore de, karena itu, kalau begitu, lalu. Ini sore de ini sebagai akibat atau kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Contoh, ame ga fute imasu sore de dekakemasen. Hujan turun, karena itu
tidak keluar. Aduh, pilek. Terus ada sore nih. Selain itu, yuk menambahkan informasi yang memperkuat pernyataan sebelumnya. Aduh. Contoh. Kono mise no keki wa oishii desu. Sore ni yasui desu. Kue di toko ini. Kue di toko ini enak. Selain itu, murah. Terus ada sore tomo. Ini untuk memberi pilihan antara dua hal atau lebih. Contohnya, salah. Sore tomo ataupun atau. Iya benar. Iya makanan lah. Contoh, sumatsu wa eiga ni ikimasu ka? Sore tomo ie de yasumimasu ka? Akhir pekan pergi nonton film atau istirahat di rumah. Terus ada soushite, kemudian soushite untuk menyambung urutan kejadian. Contohnya, kaimono ni ikimashita. Soshite eiga o mimashita. Pergi belanja kemudian menonton film. Terus ada ende ini artinya kemudian, alasan, sebab, alasan. Tenki ga悪いんで散歩に行きません. Karena cuaca buruk, tidak pergi jalan-jalan. Ini alasan atau sebab akibat. Terus ada soshitara. Kalau begitu, setelah itu. Soshitara ini contohnya, soshitara ini hasil tindak lanjut dari suatu kondisi atau peristiwa sebelumnya. Contohnya, eiga o mitai desu. Soshitara kiki chiketo kaimasu. Saya ingin menonton film. Kalau begitu, saya akan membeli tiket. Terus ada sosuruto. Kalau begitu, dengan begitu. Sosuruto ini kesimpulan dari suatu pertanyaan sebelumnya, bisa dipakai dalam narasi atau percakapan. Contohnya, Jishinga okorimashita. Sosuruto tenki ga kiemashita. Terjadi gempa. Dengan begitu, listrik padam. Selanjutnya ada ke, hanya, cuma, atau saja. Ini menyatakan batasan, hanya, cuma saja.
Contohnya, ichido dake ikimashita, pergi cuma sekali. Shika arimasen, imasen, hanya. Contohnya, koko ni enpitsu shika arimasen, di sini hanya ada pensil. Shika negatif, hanya. Hitori shika imasen, hanya ada satu orang. Amari, tidak begitu. Selanjutnya, amari, tidak begitu. Dipakai dalam kalimat negatif. Amari ini dipakai untuk kalimat negatif. Contohnya, kono eiga wa amari omoshirokunai, film ini tidak begitu menarik. Zenzen juga ini dipakai kalimat negatif ya. Sama sekali, artinya sama sekali. Nihongo ga zenzen wakarimasen, saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang. Terus ada naka-naka, bisa dipakai. Ini naka-naka ini tergantung konteks. Naka-naka mana naka-naka? Jarang, kadang-kadang, tak kunjung. Untuk kalau naka-naka ini untuk kalimat negatif, sedangkan kalau mau pakai kalimat positif pakainya tokidoki, kadang-kadang. Netsu ga nakanaka sagarimasen, panasnya tidak kunjung turun. Emang iya. Poin 18. Ja atau dewa. Kalau begitu. Contoh, ja ikimasho, kalau begitu ayo pergi. Dewa mata asta, kalau begitu sampai besok. Ja atau dewa ini dipakai ketika mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu dari percakapan. Kanarazu artinya pasti. Contohnya, kanarazu sukudai o shite kudasai, tolong pastikan mengerjakan PR. Terus cetai, pasti, mutlak. Ini lebih emosional dan kuat daripada kanarazu. Zehi, pasti. Zehi ini saat ingin sekali melakukan sesuatu atau mengajak orang lain dengan sungguh-sungguh usaha. Nihon ni itara Kyoto ni zehi ikitai desu. Kalau ke Jepang, saya pasti ingin sekali pergi ke Kyoto. Kito juga pasti, perkiraan atau prediksi. Dengan yakin meski belum tentu 100% terjadi. Astawa kito haremas, besok pasti cerah. Terus ada tashikami, ini untuk menunjukkan fakta, memang benar, tidak salah lagi. Untuk ragu-ragu ringan atau kalau tidak salah, seingat saya. Contohnya, Ekino namae wa tashikani Shinjuku deshita. Nama stasiunnya kalau tidak salah Shinjuku.
Lanjut, di sini ada Yato pada akhirnya. Yato ini hal yang ditunggu lama, sulit dicapai, lalu akhirnya terjadi. Yato shigoto ga warimashita, akhirnya pekerjaan telah selesai. Terus ada kekkyoku, hal yang hasilnya tidak sesuai harapan, tidak bisa dihindari. Ame ga futte kekkyoku yakyuu no shiai wa jushi ni narimashita. Karena hujan, pada akhirnya pertandingan baseball dibatalkan. Toto ini sesuatu yang ditunggu-tunggu, akhirnya